till the blue skies drive the dark cloud. Halo guys, kali ini Jiko Movie akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Crazies. Film ini menceritakan tentang sebuah kota yang terserang sebuah virus yang membuat orang-orang menjadi gila. Di film ini, seorang sheriff dan istrinya harus bertahan hidup dan mencari jalan keluar dari kota. Baiklah, tidak perlu berlama-lama. Kalau begitu, langsung saja kita ke videonya. Adegan pertama, seorang sheriff bernama David pergi menonton sebuah pertandingan baseball dan di sampingnya wakil sheriff yang bernama Russell. Beberapa saat kemudian, Russell melihat seorang pria memasuki lapangan sambil membawa sebuah shotgun. Russell memberitahukan hal itu kepada David. David pun melihatnya dan dia bergegas ke lapangan untuk menghampiri pria tersebut. David menghampiri pria itu dan menyuruhnya untuk menjatuhkan senjata tersebut. Dengan sangat berhati-hati, David membujuk pria itu. Tapi pria itu tidak menghiraukannya. Ya, pria itu hanya menatap kosong ke arah David. Beberapa saat kemudian, pria itu yang bernama Rory mulai menodongkan senjata ke arah David. David dengan sigap bersiap-siap untuk mengambil senjatanya. David kemudian memujuk kembali Rory untuk meletakkan senjatanya. Tapi tiba-tiba Rory hendak menembak David. Mau tidak mau, David harus menarik pelatuknya dan menembakkan ke arah Rory. Rory pun terjatuh dan meninggal. Adegan selanjutnya, di sebuah klinik, Judy, istrinya David, dia kedatangan seorang pasien laki-laki yang bernama William. Dan Judy mulai memeriksanya. Kemudian Judy memanggil William untuk bertanya tentang kondisinya. Tapi William tidak menyaut. Tapi ketika Judy memanggil namanya, baru Will merespon. Setelah itu Judy bertanya kembali dan jawaban Will sama sekali tidak berbeda seperti jawaban yang pertama. Di sini Judy sedikit bingung, tapi karena kondisi Will baik-baik saja, jadi dia tidak mempermasalahkannya dan mempersilahkan mereka pulang. Di malam harinya, istri William terbangun tengah malam karena suara berisik. Dia pun melihat keluar jendela dan suara berisik itu berasal dari sebuah gudang. Dia pun mulai memeriksanya dan menyuruh anaknya untuk berada di rumah. Sesampainya dia di gudang itu, ternyata yang berisik itu adalah sebuah traktor yang hidup. Dia pun mulai memanggil suaminya untuk mematikan mesin tersebut. Tapi tak ada tanggapan sama sekali. Karena itu, dia naik ke traktor tersebut dan memeriksanya. Ternyata di dalam tersebut tidak ada orang sama sekali. Kemudian dia mematikan mesinnya. Kemudian dia mendengar sebuah suara langkah kaki dan dia pun turun dari traktor tersebut dan mulai memeriksanya sambil memegang sebuah senter. Dia juga memanggil nama suaminya beberapa kali tapi tak ada tanggapan sama sekali. Selanjutnya, tiba-tiba dia mendengar sebuah teriakan anaknya. Ketika itu, dia pun langsung berlari dengan kencang menuju rumahnya. Sesampainya dia di rumah, dia mulai memanggil anaknya dan memeriksa seluruh ruangan. Kemudian, tiba-tiba dia dikejutkan oleh anaknya dari belakang. Kemudian anaknya memberitahukan kepadanya untuk diam, dan anaknya membawanya ke dalam lemari untuk bersembunyi. Setelah itu, dia bertanya kepada anaknya apa yang terjadi. Anaknya memberitahukan bahwa ayahnya sedang memegang pisau. Selanjutnya, terdengar merekalah sebuah suara langkah kaki, yang mana langkah kaki itu sedang menuju ke arah mereka. Di sini dia mencoba mengintip melalui sebuah celah lubang. Beberapa saat kemudian, William berhasil menemukan mereka berdua dan menatap kembali mereka melalui lubang yang sama. Setelah itu, William mengunci pintu lemari tersebut sehingga mereka berdua tidak dapat keluar. Selanjutnya, dia membuat sebuah jalur api dari minyak sampai ke lantai 1. Istrinya berteriak-teriak untuk membuka pintu. William tanpa bergeming pun menghidupkan sebuah korek api dan menjatuhkannya ke bensin tersebut. Dalam sekejap, api menjalar menuju ke tempat anak dan istrinya berada. Sebuah teriakan kesakitan menggelora di dalam rumah tersebut. William pun membakar hidup-hidup mereka berdua. Adegan selanjutnya di tengah malam. David terbangun karena suara telepon. Di sini dia mendapat panggilan bahwasannya ada sebuah rumah yang kebakaran. Jadi dia bergegas untuk pergi.
Di lokasi kejadian, David melihat bahwa rumah William telah terbakar hangus, dan dia mengetahui bahwa istri dan anaknya terbakar, sedangkan yang selamat adalah William. Judy juga berada di lokasi itu. Di sini dia mempertanyakan kepada William apa yang terjadi, tapi tidak ada tanggapannya. Melihat reaksi William, Judy tahu bahwa William lah yang melakukannya. Dia pun meneriakinya. Di siang harinya, David menerima laporan bahwa sekelompok pemburu menemukan mayat manusia di sebuah rawa, dan David langsung menuju ke lokasi. Di lokasi, David menemukan mayat tersebut merupakan seorang pilot, tapi David tidak menemukan bangkai pesawatnya, jadi dia bergegas untuk mencari bangkai pesawat tersebut. Setelah itu, mereka bertiga berada di atas sebuah sampan. David ditemani wakilnya dan salah satu warga yang mendengar suara dentuman keras yang diduga itu suara jatuhnya pesawat. Selama pencarian, David menemukan bahwa bangkai pesawat itu tenggelam dasar sungai, dan itu merupakan sebuah pesawat yang besar. Ketika melihat pesawat tersebut, David merasa bahwa kejadian yang belakangan ini terjadi memiliki hubungan dengan pesawat tersebut. Selanjutnya, selagi David berada di luar untuk mencari signal HP, tapi tiba-tiba dia mendengar suara gelas jatuh di sebuah rumah. David dengan sigap mengecek rumah tersebut. Ketika dia berada dalam rumah mayat tersebut, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Sampai pada suatu momen, dia melihat pada salah satu mayat tersebut bergerak. David dengan hati-hati mendekati mayat tersebut dan membuka penutup mukanya. Apa yang dia dapat adalah seorang pria yang masih hidup, tapi pria tersebut dari mulut dan matanya dijahit. David mencoba untuk mencari sebuah gunting agar dapat membuka mulut pria itu. Kemudian ketika David hendak berbalik, dia tiba-tiba dipukul dengan menggunakan besi panjang. Pukulan tersebut mengenai kepalanya. Yang menyerang David adalah seorang pria yang biasanya kerjanya sebagai pengatopsi mayat. David di sini jatuh tersungkur ke lantai. Tak lama waktu berselang, pria itu muncul kembali ke hadapan David dan menyerang menggunakan mesin pemotong. David berusaha menahan mesin tersebut. David pun berhasil mendorong pria itu hingga dia menjauh dari David. Kemudian dia berusaha untuk bangkit. Setelah itu, pria tersebut menyerang kembali. Di sini, David menghindari semua serangan yang dilakukan pria tersebut. Selanjutnya, David melihat ada kabel mesin tersebut yang tergeletak di lantai, dan dia pun menariknya, sehingga membuat mesin tertarik dan mengenai pundak pria gila itu. Akhirnya, pria gila itu berhasil dikalahkan. Tapi tidak dengan mesin pemotong tersebut yang masih hidup, dan tidak sampai di situ, mesin tersebut mulai menuju ke arah David, yang mana David tidak bisa bergerak untuk menghindarinya. Tapi tiba-tiba mesin tersebut terhenti karena Russell menahan kabelnya dan mencabutnya. Di malam harinya, Judy dan David sedikit cekcok. David menyuruh kalau Judy harus meninggalkan kota ini karena David merasa bahwa kota ini tidak aman. Tetapi Judy tidak ingin meninggalkan kota tersebut. Tapi tiba-tiba Judy melihat pintu gudang mereka terbuka dan dia merasa bahwa ada orang di luar. David pun bergegas keluar untuk memeriksanya. Sesampainya dia di gudang tersebut, David tidak melihat ada orang sama sekali. Dan beberapa saat kemudian David mendengar suara istrinya meneriaki namanya. Dia pun bergegas untuk keluar dari gudang tersebut. Ketika sampai di pintu keluar, beberapa tentara tiba-tiba datang dan menahan dirinya serta menodongkan senjata. Selanjutnya David dan istrinya dibawa ke suatu tempat yang mana tempat itu adalah sebuah sekolah. Ternyata di sana sudah banyak orang yang berkumpul. Ketika mereka masuk, mereka harus dicek suhu tubuhnya. Tapi ketika mengecek suhu tubuh istrinya, ada sesuatu yang aneh, yang mana istrinya teridentifikasi terkena virus. Jadi para tentara itu langsung membawa Judy secara paksa. David tidak terima. Dia mengatakan bahwa istrinya hanya hamil, maka suhu tubuhnya naik. Tapi mereka tidak peduli. David berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari para tentara tersebut, tapi itu percuma karena David langsung dipukul dan membuat dirinya pingsan. Sedangkan Judy, dia dibawa ke tempat isolasi dan dia dibuat pingsan dengan menghirup sebuah bius. David terbangun dari pingsannya dan dia mendapati dirinya sudah dipindahkan ke tempat lain. Tapi di sini David dia tidak terima kalau istrinya sakit, jadi dia memutuskan untuk menolong istrinya. Kemudian di lokasi Judy yang dimana dia sedang terikat, begitu juga dengan yang lain. Kemudian di luar ada sebuah mobil yang datang ke penampungan tersebut. Mereka mulai menyerang para tentara dan terjadilah bentrokan.
Kemudian karena sudah tak terkendali, para tentara dan ilmuwan tersebut memutuskan untuk mundur dari markas mereka. Sedangkan Judy dia masih terikat. Tapi beberapa saat kemudian sebuah langkah kaki terdengarnya. Seorang pria muncul dengan membawa sebuah trisula. Lelaki itu memandangi beberapa pasien dan langsung membunuhnya. Kemudian pria itu mendatangi seorang gadis, yang mana gadis ini adalah karyawan Judy. Ketika pria ini hendak mau menunuskan trisula tersebut ke perut gadis ini, tiba-tiba Judy berteriak untuk menghentikannya. Alhasil pria itu menuju Judy. Judy pun berusaha untuk bergerak melepaskan ikatan tersebut, tapi itu tak berguna. Ketika trisula tersebut hendak menusuk ke Judy, suara tembakan terdengar dan menembus badan dari pria tersebut. David dan Russell datang menolong mereka. Mereka berempat pun meninggalkan tempat ini. Mereka berempat turun ke jalan raya untuk mencari mobil, tapi naasnya semua mobil di kota ini tak bisa berjalan karena bannya telah dikunci. Ada satu mobil yang tidak terkunci, tapi ketika Russell hendak menghidupkannya, terdengarlah suara tembakan dan mereka dengan sigap bersembunyi dan berlindung. Kemudian yang keluar dari gang sempit tersebut adalah seorang pria yang tengah lari dan diikuti beberapa pria. Tak lama berselang, pria itu tertembak dan mati. Mayat pria itu pun diangkut ke dalam truk yang hendak dinaikin oleh Russell. Kemudian David mengusulkan bahwa dia mempunyai mobil tua di rumah, jadi mereka harus berjalan sejauh 7 mil untuk menjemput mobil tersebut.